Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Kamar Terkutuk. Terlihat seorang wanita dengan tubuhnya yang berlumuran darah berlari sekencang-kencangnya. Meskipun nafasnya tersengal-sengal, ia tak ingin berhenti. Namun tiba-tiba lehernya ditarik oleh dua tangan yang berkuku panjang. Ia mendongak dan melihat ke sosok kuntilanak yang wajahnya penuh belatung. Sosok itu membuka rahang dan langsung menggigit wanita tersebut. Seorang wanita terbangun dari tidur. Ia mengambil kacamata dan langsung memakainya. Ia mengusap keningnya yang berkeringat, seraya mengatur nafas yang masih terengah-engah. Di sebuah rumah sakit ternama, Siloam Hospital yang terletak di Yogyakarta, beberapa orang sedang mendengarkan pria separuh baya berpidato. Mereka semua adalah karyawan magang yang akan dipekerjakan pada rumah sakit tersebut. Mereka juga sudah mengikuti beberapa tes untuk bisa menjadi karyawan tetap di sana. Kebetulan hari ini adalah tes terakhir untuk mereka selama kurang lebih 1 bulan. Jadi, kami sudah menyiapkan beberapa rumah sakit cabang khusus untuk kalian mengambil mayat yang akan digunakan untuk percobaan nanti. Ujar pria bernama Andre Maumere yang terkenal sebagai dokter bedah nomor 1 di Yogyakarta. Ia juga menjabat sebagai direktur utama di rumah sakit tersebut. Setelah berpidato, pria itu pun pergi meninggalkan semua karyawan magang dengan perasaan berkecamuk. Suasana langsung ricuh, ada yang terkejut dengan penuturan Andre, ada yang bergidik ngeri, bahkan ada pula yang memilih mundur karena tidak sanggup melakukan tes itu. Gila, bedah mayat. Gimana Will? Lanjut nggak? Celetuk salah satu pria bernama Hugo kepada temannya. Lanjutlah, tinggal tes terakhir juga. Serius kamu? Ini mayat loh Will, serem tau. Ntar siang ke mall aja. Wilson tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Mau ngapain? Beli rok buat kamu, dasar banci. Wilson pun pergi dengan mencangklong tasnya. Sialan kamu Will. Hugo tak terima dan mengumpatnya. Semua karyawan berhamburan keluar ruangan dan melihat brosur yang ditempelkan di dinding pengumuman. Itu adalah nama-nama karyawan magang yang sudah dikelompokkan dalam beberapa tim untuk tes terakhir ini. Netra Wilson menatap dari atas ke bawah, sedang mencari di mana namanya berada. Huk, aku mau pindah tim, serunya tiba-tiba. Begitu bencinya dirimu terhadapku, hah? Hugo menatapnya tajam. Wilson hanya tersenyum melihat temannya itu. Suka sekali ia menggodanya. Tak disangka mereka satu tim dengan Peter, orang yang tidak disukai mereka. Sempat adu mulut saat mereka bertemu, tetapi adu mulut mereka berhasil dihentikan oleh Angel, kekasih pria itu. Wanita cantik itu pun berkenalan sambil menjulurkan tangan. Melihat ada wanita cantik, buru-buru Hugo menyabet tangannya. Namun karena terus dilirik Peter, ia pun tidak meneruskan aksinya. Tidak lama kemudian, satu wanita lagi datang bernama Pinky. Kini lengkap sudah tim mereka yang berjumlah 5 orang. Sebelum berpisah, Angel mengatakan kepada mereka untuk berkumpul lagi besok di depan rumah sakit. Niatnya untuk bersama-sama mengambil mayat untuk tes terakhir. Keesokan harinya, Mentari sudah ingin kembali ke peraduan. Terlihat pemuda-pemuda berdiri di depan pagar rumah sakit. Salah satu dari mereka sedang beriring-iringan. Siapa lagi kalau bukan Peter? Tak habis-habisnya ia mengumpat si Pinky yang belum datang juga. Akhirnya tak berselang lama, wanita yang ditunggu-tunggu pun datang. Maaf, aku mengalami kecelakaan. Peter ingin memberikan pelajaran kepada wanita itu, tapi dihalangi Angel. Bukan saatnya melampiaskan kemarahan. Mereka harus segera mengambil mayat sebelum hari mulai gelap. Mereka langsung masuk ke mobil dan menuju ke rumah sakit cabang. Di dalam mobil, Wilson melihat kaki Pinky terluka. Iba hatinya. Balut luka kamu,
biar tidak infeksi. Ia menjulurkan sapu tangan. Terima kasih. Tidak disangka masih ada orang yang peduli padanya. Pinky tersipu malu. Nasib tidak baik harus menimpa mereka. Karena tiba di rumah sakit terlalu sore, mayat yang seharusnya untuk mereka sudah diambil oleh karyawan magang lainnya. Alhasil Peter mengamuk dan menyalahkan Pinky. Sudah, tidak ada gunanya kita bertengkar. Lebih baik mencari rumah sakit lainnya saja. Lerai Wilson. Kamu. Peter tidak terima perkataannya dibantah. Mereka datang kembali ke rumah sakit cabang yang lain, namun hasilnya tetaplah sama. Semua mayat yang di sana sudah diangkut. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Mereka sampai lupa untuk makan terlebih dahulu. Angel pun menyuruh berhenti di pinggir jalan untuk mencari makan. Angel kembali membawa beberapa makanan untuk teman-temannya. Wanita itu juga mendapatkan kabar baik. Kalau beberapa meter dari tempat mereka parkir, ada sebuah rumah sakit cabang yang jarang didatangi pengunjung. Ia yakin kalau masih ada sisa mayat di sana. Nama rumah sakitnya apa? Sentosa Hospital. Hugo segera mengecek di daftar rumah sakit cabang. Ternyata nama rumah sakit itu tidak ada. Persetan dengan daftar itu. Pokoknya kita harus mendapatkan mayat malam ini juga, cetus Peter dengan bersungut-sungut. Malas berdebat dengan pria itu, Hugo pun mengiyakan saja. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut, entah mengapa kawasan yang mereka lewati begitu sepi. Sedari tadi tidak ada orang yang berlalu lalang. Apa kita tidak salah jalan ya? Pinky merasa sedikit khawatir. Udah, diem, bawel kamu. Gara-gara kamu juga kita kemalaman gini, sentak Peter. Itu di depan sepertinya ada bangunan, ujar Angel yang bisa melihat ada sinar lampu dari jauh. Sampailah mereka di sebuah bangunan yang cukup tua. Lampu-lampu di sana redup, tidak seterang rumah sakit biasanya, namun terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas di bangunan tersebut. Will, yakin ini rumah sakit? Serem banget. Aku nggak mau masuk, tolak Hugo. Ya udah, tunggu di mobil aja sampai Mbak Kunti datangi kamu. Hahaha, Wilson. Semua orang pun tertawa melihat kelakuan Hugo yang konyol. Tidak menunggu lama, mereka segera masuk dan bertanya ke resepsionis. Namun anehnya, orang-orang di sana sedikit pendiam, duduk dengan tatapan kosong. Melihat itu, bulu kuduk pun ikut merinding. Para suster di sana terlihat sangat sibuk karena banyak pasien yang harus dirawat. Kalau rumah sakit ini tidak ada di daftar, apa mereka mau memberikan mayat ke kita? Tiba-tiba saja Pinky bersuara. Benar juga itu. Jangan-jangan kita akan ditolak nanti. Timpal Hugo ikut-ikutan. Udah, kalian di sini aja. Masalah itu biar aku yang urus. Peter dengan sombongnya berkata. Pria itu pun pergi ke resepsionis bersama sang kekasih. Peter memang bukan pria biasa. Ia adalah anak orang kaya. Sedikit saja sogokan uang yang diberikan kepada salah satu suster di sana, ia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kunci kamarnya. Kalau sudah mengambil satu mayat di sana, segera pergi lewat pintu belakang, ujar suster yang disogok uang tadi sembari menyerahkan kunci. Setelah transaksi itu selesai, mereka berdua segera menemui Wilson dan lainnya. Ayo berangkat, aku sudah mendapatkan yang kita mau, ujarnya dengan sombong seraya memamerkan benda yang ada di tangan. Pinky dan yang lainnya saling berpandangan, terasa bingung. Dari mana pria itu bisa dengan mudah mendapatkan izin mengambil mayat? Namun mereka tidak ingin membuang waktu dan segera ke tempat tujuan. Hugo sempat menolak karena akan diajak ke kamar mayat. Ia merasa tempat itu tidak beres, beda dengan Peter dan Wilson yang tidak punya rasa takut sama sekali. Tetapi daripada ditinggalkan, Hugo akhirnya ikut saja bersama teman-temannya. Sampailah mereka di kamar jenazah nomor ruangan 1313 seperti yang
Seperti yang tertera di gantungan kunci, saat pintu dibuka, hawa dingin mulai terasa. Terlihat beberapa berangkar yang tertutup kain putih. Hugo melilit erat lengannya Wilson karena ketakutan. Tiba-tiba Pinky merasa mual karena bau mayat yang bisa dipastikan masih baru. Wanita itu pun memilih keluar, berlari mencari kamar mandi, dan mengeluarkan semua isi perutnya di sana. "Tetaplah di sini. Aku akan menyusul Pinky." Will, main tinggal aja," keluh Hugo karena ditinggal Wilson. Ia segera mendekati Angel dan berharap mendapatkan perlindungan. Wanita yang didekati hanya menggeleng seraya tersenyum. Lega setelah mengeluarkan isi perut, Pinky membasuh muka. Saat membuka mata, terlihatlah sesosok wanita berwajah hitam tengah berdiri tepat di belakangnya. Terkejut, ia langsung menoleh, namun sosok yang dilihatnya tadi sudah lenyap. Saat Pinky ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba terdengar isakan tangis dari salah satu bilik kamar mandi. Penasaran, wanita berkacamata itu mencoba mencari dari mana arah suara tersebut. Satu persatu dibukanya pintu bilik, tetapi tidak ada siapapun. Pada bilik yang terakhir, ternyata ada seorang wanita yang meringkuk di bawah lantai. Tangan Pinky ingin meraih wanita tersebut, tetapi tiba-tiba sentuhan tangan mengagetkannya. "Kayak ini aku apa? Kenapa teriak-teriak?" Sahut Angel yang juga ikut kaget. Pinky kembali melihat wanita yang terduduk di lantai tadi, tetapi sudah tidak ada. "Tadi ada wanita di sini, Angel. Gak ada siapa-siapa di sini. Ayo keluar. Kita juga udah dapat mayat untuk tes," jelasnya. Pinky hanya mengangguk cepat. Mereka berdua pun keluar. Terlihat Wilson masih berdiri di sana. Ia sengaja meminta Angel datang untuk mengecek keadaan Pinky tadi. Pasalnya, pria itu tidak berani masuk ke kamar mandi khusus wanita. Terlihat mereka sudah mendapatkan mayat yang didorong di atas berangkar untuk segera dibawa ke mobil. Hugo tidak ingin dekat-dekat dengan mayat itu. Mendadak lampu di atas mereka berkedip-kedip beberapa kali. Takut, Pinky mendekatkan diri ke Wilson, begitupun dengan Hugo. "Pertanda apa ini? Aku yakin rumah sakit ini tidak beres. Aku pengen pulang," rengek Hugo. "Kenapa kabutnya jadi makin tebal ya?" Timpal Pinky yang bisa melihat asap putih menghalangi jalan. "Kalian berdua ini cocok banget ya, sama-sama penakut." "Udah buruan jalan, hampir tengah malam ini," sentak Peter. "Brooke, Hais, kenapa lagi ini?" Peter mengamuk karena salah satu roda berangkar ada yang rusak. "Kan beneran ada yang gak beres di rumah sakit ini." Hugo malah memperburuk keadaan. Peter ingin memberinya pelajaran, tetapi dihalangi oleh Wilson. "Sudah, jangan bertengkar. Kita gendong aja mayatnya, biar bisa cepat keluar dari sini," usul Angel. Tiga pria telah membopong mayat berbalut kain putih. Hugo ketakutan dan memilih bagian kaki saja. Sedangkan Angel berjalan bersama Pinky untuk menjadi penunjuk jalan. Lama mereka berjalan, rasa lelah pun menghampiri. "Aku capek nih, istirahat dulu ya." Lagi-lagi Hugo berulah. "Aneh, kenapa kita kembali ke kamar 1313 lagi? Apa sedari tadi kita hanya berputar-putar di sini?" Wilson menunjuk kamar yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Sial, sepertinya kita tersesat." Peter menyuruh meletakkan mayat yang mereka bawa. Kemudian ia mengambil benda pipih di dalam tas. Ya, ia mencari ponsel untuk meminta bantuan. Tetapi sayangnya, tidak ada sinyal satupun di sana. Begitupun ponsel milik lainnya. "Aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini." Angel mulai buka suara. "Sayang, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Ini semua hanya karena kita kemalaman," tegas Peter pada sang kekasih. Mereka bingung harus kemana lagi, malam pun kian larut. "Baiklah, kita bermalam saja di kamar ini. Besok pagi-pagi kita pergi dari sini."
Titah Peter sudah seperti pimpinan saja. Terjadilah adu mulut antara yang lainnya. Hugo dan Pinky juga harus pulang ke rumah. Ia takut orang tuanya khawatir karena tidak pulang tanpa memberi kabar. Namun, Peter mendesak mereka. Lagi pula hanya semalam saja. Pria itu juga mengancam akan mengganti orang-orang di timnya agar mereka semua tidak lulus. Mendengar itu, mau tak mau mereka harus menurut saja. Masuklah mereka ke kamar 1313 kembali. Angel mengeluarkan parfum dan menyemprotkan ke beberapa area. Tujuannya agar bau mayat tersebut tidak begitu menyengat. "Apa kita akan tidur bersama mayat-mayat ini?" tanya Wilson. Peter punya ide. Ia menyuruh teman-temannya untuk meletakkan beberapa mayat ke lantai agar mereka bisa tidur di berangkar. Satu persatu mayat pun diletakkan sesuai perintah. Hugo pun ikut membantu karena terpaksa. "Maafkan aku, Yat. Jangan ganggu aku ya. Mimpi indah," ujar Hugo seraya menyembah mayat tersebut. Saat Hugo berbalik, tiba-tiba kakinya dipegang oleh sebuah tangan berlumuran darah. Spontan ia langsung berteriak memanggil kedua temannya. "Wilson, Pinky, tolong, kakiku ditarik setan." Rengeknya. Wilson buru-buru datang. Bukannya membantu, pria itu malah mencita kepala Hugo. "Setan kepalamu, lihat itu, cuman kain juga." Wilson kembali pergi, tidak mempedulikan temannya itu. Hugo melihat ke arah bawah. Benar saja, itu hanya sebuah kain yang melilit kakinya. Akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak karena telah melakukan aktivitas seharian. Untungnya Angel dan Pinky membawa beberapa camilan di tas. Setidaknya itu bisa menjadi persediaan makanan untuk mereka. Masih merasakan mual, Pinky ingin ke kamar mandi sekaligus buang air kecil. "Angel, anterin aku ke kamar mandi ya," pintanya pada Angel. Angel pun menyanggupi, kemudian ia meminta Peter untuk mengantarkannya. "Kalian berdua aja yang pergi, aku capek mau istirahat," tolak pria yang memakai setelan baju Adidas itu. Mendengar itu, Wilson pun mengajukan diri untuk mengantarkan kedua wanita tadi. "Will, aku ikut. Aku nggak mau di sini sendirian." Hugo pun menyusul mereka bertiga. Akhirnya mereka berempat pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Peter sendirian di kamar 1313. "Iya, tapi Pinky lama, nggak tahu ngapain. Makanya aku tinggal ke sini." Angel langsung memeluk tubuh Peter, mengatakan kalau ia merindukannya. Seharian mereka berdua, tetapi tidak bercengkrama. Sama halnya dengan Peter. Alhasil mereka berdua pun melepaskan kerinduan dengan berbaring di atas berangkar. Saat Peter lagi asik-asiknya mencium kesana kemari, mendadak Angel berubah menjadi wanita yang menyeramkan. Wajahnya rusak parah dengan beberapa sayatan, disertai nanah yang keluar dari luka-luka tersebut. Tangan sosok itu mengeluarkan cakar yang tajam, dan dengan cepat menusuk punggung Peter hingga tembus ke dada. Peter mengerang kesakitan. "Siapa kamu?" Peter pun menghindar, ia segera pergi dari sana. Pria itu berlari kencang dengan tidak mempedulikan tetesan darah pada tubuhnya. Di tempat lain, Hugo sudah selesai buang air besar. Ia berharap temannya Wilson tidak meninggalkannya karena terlalu lama. Saat keluar dari bilik, ia melihat Wilson sedang mencuci tangan. Ternyata kamu masih di sini. Benar-benar teman yang baik," puji Hugo seraya mencuci tangan. Namun pria yang dipuji hanya diam dan masih sibuk mencuci tangan. "Will, kalau dilihat-lihat, Angel itu cantik juga ya. Menurut kamu gimana?" Pria yang ditanya pun masih diam 1000 bahasa. Tidak biasanya Wilson begitu. Hugo merasa aneh. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. "Buruan keluar, Hug. Apa kamu mau tidur di dalam sana, hah?" Sudah bisa dipastikan itu adalah suara Wilson. Hugo tersentak. Jika Wilson ada di luar, lalu yang di sampingku ini siapa? Gumamnya dalam hati.
Suara pancuran air masih terdengar, keringat dari pelipis mulai bercucuran. Penasaran, Hugo pun mencoba menengok untuk melihat siapa yang ada di sampingnya. Tubuhnya membeku setelah melihat sesosok wanita dengan rambut yang menutupi wajah. Saat wanita itu mendongak, wajahnya hancur terbakar. Bola matanya pun ikut meleleh dan sudah berpindah tempat. Wah, setan! Hugo berlari tunggang langgang sampai menabrak Wilson. Apaan sih? Set. Hugo kesusahan menyebutkan kata setan. Setan maksud kamu? Ya elah, pakai dibahas. Buruan kabur. Hugo segera menarik tangan temannya dan pergi dari sana. Kebetulan Angel dan Pinky juga sudah selesai. Akhirnya mereka berempat kembali ke kamar 1313. Aneh, mereka kaget karena Peter sudah tidak ada di sana. Bukan hanya pria itu, bahkan mayat yang akan dipergunakan untuk tes pun sudah raib. Apa Peter membawa mayat itu sendiri dan meninggalkan kita semua? Cetus Hugo kesal. Peter bukan orang seperti itu. Aku bisa menjaminnya. Timpal Angel membuat pembelaan. Lalu kemana perginya dia? Pinky ikut heran. Wilson melihat sesuatu yang aneh di atas lantai, seperti tetesan air, tetapi berwarna merah. Ia pun mengamatinya. Sepertinya Peter sedang terluka. Tetesan darah ini masih baru. Mendengar penuturan itu, Angel sangat khawatir dengan keadaan sang kekasih. Ia ingin pergi untuk mencarinya. Agar pencarian itu cepat menemukan hasil, mereka pun berpencar dengan saling berpasangan. Angel akan pergi dengan Hugo, sedangkan Wilson bersama Pinky. Gunanya agar mereka bisa saling menjaga. Kita akan bertemu lagi di sini 2 jam dari sekarang. Aku akan memberikan tanda pada dinding agar kita tidak tersesat. Titah Wilson dan diangguki oleh yang lainnya. Mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Peter. Angel dan Hugo meneriaki nama pria tersebut, berharap segera menemukannya. Sekelebat bayangan melintas. Angel menoleh karena merasa ada pergerakan. Ada apa, Jel? Kurasa ada yang baru saja lewat. Ngawur gak ada apa-apa juga. Cuman perasaan kamu aja. Makanya sini, jangan jauh-jauh. Hugo menarik tangan Angel agar wanita cantik itu mendekat. Kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan meskipun sama-sama takut. Angel menurut saja. Kemudian melihat bayangan hitam berdiri di pinggir ruangan. Wanita itu mengira Peter yang berdiri di sana. Saat dikejar, bayangan itu malah masuk ke suatu ruangan. Mereka berdua pun mengikutinya. Peter, di mana kamu? Teriak Angel. Hening, tidak ada pergerakan sama sekali. Kamu yakin ngelihat bayangan tadi ke sini? Iya, Huk, aku yakin. Tiba-tiba beberapa tetes air terjatuh dan mengenai wajah Angel. Wanita itu memegang wajahnya. Ternyata itu adalah darah. Angel dan Hugo mendongak. Mereka terkejut melihat sesosok makhluk yang menyeramkan sedang menggerogoti tubuhnya Peter. Buk! Tubuh Peter dijatuhkan tepat di depan kedua temannya. Keadaannya mengenaskan dengan luka gigitan di sekujur tubuh. Angel menangis histeris dan ingin menemui sang kekasih yang telah menjadi mayat itu. Namun Hugo melarangnya. Ia segera membawa Angel untuk meninggalkan tempat tersebut. Keduanya berlari untuk kembali ke kamar 1313. Di sisi lain, Wilson dan Pinky berjalan sembari memanggil nama Peter beberapa kali. Berbekal lampu penerangan dari ponsel, mereka menerangi tempat-tempat yang mereka lalui. Tiba-tiba terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir pintu salah satu ruangan. Bukannya itu Peter? Seru Wilson yang bisa mengenali temannya. Maaf, kalau malam aku susah untuk melihat dari kejauhan, sahut Pinky. Wilson pun mengajak wanita itu mendekati sosok yang dilihatnya tadi. Namun, sosok itu sudah bergerak dan berjalan sangat cepat. Akhirnya mereka berdua ikut mengekori dari belakang. Sampailah mereka di sebuah ruangan yang gelap. Lampu di ruangan itu pun terlihat redup. Wilson melihat Peter berdiri di pinggir jendela.
Pria itu pun mendekatinya. Peter, kamu ngapain di situ? Wilson berjalan perlahan-lahan mendekati Peter, sedangkan Pinky berdiri di tepi memilih menunggu saja. Saat tangan Wilson sudah meraih pundak Peter, tubuh pria itu terasa dingin. Peter berbalik dan menatap ke arah temannya dengan tatapan kosong. Mendadak pundak Wilson dipegang. Spontan ia pun menoleh dan tersentak. Sesosok wanita dengan wajah terbakar sudah menatapnya. Kemudian ia berbalik melihat Peter. Alangkah terkejutnya, temannya itu sudah berubah menjadi mayat hidup dengan kepala yang hampir putus. Wilson berlari menghindar. Ia menyabet tangan Pinky dan membawanya keluar dari sana. Ada apa, Will? Wanita itu bertanya karena tidak tahu apa-apa. Kita harus pergi dari tempat ini. Peter sudah meninggal. Apa? Pinky pun menurut saja dibawa oleh Wilson. Mereka kembali berlari dan sampai di depan kamar 1313. Belum sempat masuk, mendadak kakinya Pinky ditarik sesuatu, hingga tubuhnya pun ikut terseret ke dalam ruangan. Seketika pintu kamar itu tertutup dengan rapat. Wilson! Pekik Pinky dari dalam kamar. Si pria yang dipanggil langsung menggedor-gedor pintu tersebut, tetapi terkunci dari dalam. Buka, woi! Pinky, bertahanlah! Seru Wilson. Ternyata Pinky ditarik oleh makhluk yang tubuhnya berlendir dan mengeluarkan bau anyir. Pinky hampir muntah dibuatnya. Ia tersungkur ke bawah meja dan masih berusaha memberontak, hingga akhirnya tarikan itu dihentikan. Makhluk itu pun mendekat. Terlihatlah wajahnya yang hancur meleleh. Wanita yang berkacamata itu bergidik ngeri saat berhadapan dengan makhluk tersebut. Pundak Pinky dicengkram hingga kuku tajam dari makhluk itu melukainya. Pinky mengerang kesakitan. Darah telah mengalir dari kedua pundaknya. Sementara di luar, Wilson menendang pintu kamar 1313 dengan keras. Akhirnya terbukalah pintu tersebut. Wilson terkejut melihat keadaan temannya yang sudah berlumuran darah. Makhluk itu mendesis melihat kedatangan orang lain. Wilson tak memedulikannya. Ia segera menarik tubuh Pinky untuk pergi menjauh dari makhluk yang mengerikan tersebut. Lari adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Sejauh apapun mereka mencoba pergi, tetap saja akan kembali ke kamar 1313. Namun Wilson mencoba menjauh dan mencari ruangan lain untuk bersembunyi. Pinky lemas karena kehilangan banyak darah, hingga pria itu harus membopongnya. Bertahan lagi, kamu akan baik-baik saja, ujar Wilson mulai cemas. Pinky tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun harus mengigau memanggil nama Wilson. Sampailah mereka di sebuah ruangan. Pria yang membawa tubuh Pinky tadi segera meletakkannya di atas berangkar. Kalut, ia segera mencari apapun untuk menyelamatkan nyawa Pinky. Untungnya ada persediaan kotak P3K di ruangan tersebut. Wilson segera mengambilnya dan mulai mengobati luka di pundak Pinky. Setelah lengannya diperban, keadaan wanita itu mulai membaik. Terima kasih, Will. Tanpa membalas ucapan barusan, Wilson langsung memeluk tubuh wanita yang ada di hadapannya. Kuharap kamu tak membuatku khawatir lagi, ujarnya dengan membelai rambut Pinky. Heran, tetapi wanita berkacamata itu tidak menolak perlakuan Wilson. Tadi itu makhluk apa? Aku juga nggak tahu. Kurasa rumah sakit ini memang tidak beres, sahut Wilson seraya berkeliling melihat situasi di luar ruangan. Netranya menatap keluar jendela. Malam semakin larut. Hanya tersisa beberapa tempat yang terlihat karena sinar rembulan. Namun Wilson melihat sesuatu. Ya, itu adalah mobil Peter yang terparkir tak jauh dari sana. Ia pun memberitahukan pada Pinky. Berarti kita bisa keluar dari tempat ini. Ayo, kita cari Angel dan Hugo, pinta Pinky bersemangat. Belum sempat pergi dari tempat tersebut, lampu di ruangan itu berkedip-kedip beberapa kali. Pinky mulai ketakutan. Hawa dingin pun datang bersamaan. Entah apa yang dipikirkan Wilson, ia segera mengambil beberapa kain selimut yang tidak terpakai.
kemudian menuangkan alkohol dari sisa mengobati luka tadi, lalu membakarnya untuk membuat obor, berharap bisa melawan makhluk yang mengerikan itu. Tiba-tiba pintu dan jendela di ruangan itu tertutup dan terbuka sendiri, serta terdengar suara-suara yang cumikan telinga. Wilson menggandeng tangan Pinky dan mengatakan untuk jangan melepaskannya, apapun yang terjadi. Muncullah beberapa makhluk yang mengerikan itu. Wilson dengan cepat mengarahkan obor ke arah mereka. Ya, api itu cukup untuk menakuti mereka, meskipun tidak sebegitu kuat. Perlahan-lahan kedua orang itu melangkah ke arah pintu, kemudian berlari secepat kilat. Makhluk tadi pun masih mengikuti dengan merangkak ke atap. Di tempat lain, Hugo mengantarkan Angel ke kamar mandi. Wanita itu tak henti-hentinya menangis, meratapi kepergian sang kekasih. Angel, kita harus segera kembali. Wilson dan Pinky mungkin sudah ada di kamar 1313. Aku ingin mencari makhluk itu, Hug. Aku ingin membunuhnya, tegas Angel dengan penuh amarah. Hugo mencoba meredam amarah Angel, memberinya pemahaman bahwa yang dihadapinya bukanlah manusia. Untuk itu mereka harus mencari kedua temannya dulu. Angel akhirnya mau mendengarkan saran Hugo. Mereka berdua pun kembali ke kamar 1313. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapati kedua temannya. Hugo menyuruh Angel untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Angel yang tadinya berbaring pun terbangun. Sekelebat bayangan hitam melintas dan berdiri tepat di belakang Hugo. Awas, Hug! Angel mencoba memperingati Hugo, tetapi naas. Makhluk itu sudah lebih dulu menusuk jantung Hugo, kemudian menarik gumpalan merah yang masih berdetak itu hingga keluar. Pria itu langsung tewas dan terkapar di lantai. Tawa makhluk itu menggelegar sembari menyantap jantung milik Hugo. Ah! Teriak Angel melengking ke seluruh ruangan. Angel berusaha melawan makhluk yang berwajah hitam tersebut. Matanya melotot memperhatikan pergerakan sang mangsa. Secepat kilat makhluk itu sudah berada tepat di hadapan Angel, kemudian mencekik wanita itu dan mematahkan kepalanya. Tewaslah mereka berdua. Wilson dan Pinky baru saja sampai. Mereka terkejut melihat kedua temannya sudah tewas. Hugo, bangun Hug. Jangan tinggalin aku seperti ini. Wilson menangis karena teman kesayangannya sudah meninggal. Begitu pula dengan Pinky yang merasa kehilangan. Kedatangan mereka berdua yang membawa obor membuat makhluk itu pergi. Pinky mendekati Angel dan melihat keadaan temannya yang mati mengenaskan itu. Ia menutup mulut menahan tangisan. Pinky melihat tas milik Angel yang isinya berserakan di lantai. Salah satu benda di sana dibutuhkan olehnya. Wanita itu mengambil kunci mobil milik Peter. Setelah itu ia kembali menemui Wilson untuk mengajaknya keluar dari tempat terkutuk itu. Namun si pria masih enggan meninggalkan tubuh Hugo yang sudah tidak berdaya di sana. Ayo Will, kita harus pergi dari tempat ini sebelum terlambat. Aku ingin membawa Hugo bersama kita. Perdebatan mereka harus berhenti karena beberapa makhluk yang menyeramkan telah datang dan bergelantungan di atas kamar tersebut. Salah satu dari mereka memiliki lidah yang sangat panjang. Wilson segera mendekat dan mencoba melindungi Pinky. Makhluk itu merangkak mendekati kedua orang yang tengah ketakutan. Wilson tidak tinggal diam. Ia mengarahkan obor ke hadapan mereka. Pria itu merogoh saku celana, kemudian memberikan korek api ke tangan Pinky. Untuk apa ini, Will? Apapun yang terjadi, kamu harus bisa membakar tempat ini. Jangan pedulikan aku, Ki. Hah? Maksud kamu? Ternyata Wilson memiliki rencana untuk mengorbankan dirinya menjadi santapan makhluk itu agar Pinky bisa kabur dari sana. Tidak, aku tidak mau melakukannya. Aku mau kita keluar dari sini, Will. Meskipun aku mati, hatiku masih tetap bersamamu. Wilson, tidak. Isak Pinky, aku mencintaimu, Ki. Aku sudah mengikutimu sejak lama. Maaf karena baru sekarang bisa mengutarakannya.
Pinky segera memeluk tubuh Wilson seraya terisak-isak. Namun wanita itu belum mau pergi sebelum mendapatkan jawaban. Ia ingin tahu kenapa makhluk itu memburu dan membunuh teman-temannya. Pinky pun berteriak pada semua makhluk yang menyeramkan itu. Tidak butuh waktu lama, angin kencang pun tiba-tiba datang. Mereka berdua diperlihatkan sebuah kilasan. Saat berada di mobil Peter, pria itu menyetir dengan kecepatan tinggi karena ingin segera sampai ke rumah sakit cabang yang tadi dibicarakan. Namun tidak disangka malah menabrak seseorang. Mereka semua keluar untuk melihat keadaan. Ternyata seorang gadis sudah terkapar dengan kakinya yang terluka. Terjadilah adu mulut di antara mereka. Pinky dan Wilson ingin membawa gadis tersebut ke rumah sakit. Namun Peter dan Angel menolaknya. Mereka berdua tidak ingin terkena masalah dan juga membuang-buang waktu. Lagi pula tidak ada yang melihat. Dia pun masih hidup. Cepat, kita pergi saja dari sini. Peter memberikan perintah. Daripada ditinggalkan di tengah jalan oleh Peter, akhirnya mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Pinky masih menatap gadis yang terbaring di pinggir jalan itu. Ia berharap akan ada seseorang yang menemukannya. Tidak disangka-sangka, ban mobil milik Peter melindas sebuah tas. Ternyata di dalam tas berwarna hitam itu berisi sesajen dan beberapa foto orang-orang yang sudah meninggal. Bisa dipastikan bahwa sesajen itu untuk makhluk-makhluk yang telah menghuni rumah sakit tersebut. Kini mereka menuntut balas kepada Peter dan teman-temannya. Wilson dan Pinky saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau perbuatannya itu akan menimbulkan malapetaka. Kata maaf pun tidak cukup untuk mengganti semua yang telah terjadi. Pergi dari sini sekarang, Ki. Meski berat, itulah yang harus dilakukan Pinky. Ia tidak punya pilihan lain. Makhluk itu mulai mendekat, kemudian menarik kaki Pinky dan Wilson bersamaan. Pria yang sudah lama menyukai gadis di sampingnya itu segera membantu agar Pinky bisa terlepas dari genggaman. Lari, Ki. Pinky segera berdiri dan berlari meninggalkan kamar 1313. Ia berjanji akan memusnahkan semua makhluk yang menyeramkan itu. Wanita itu menatap Wilson yang sudah digerogoti oleh beberapa makhluk sekaligus. Bahkan tubuhnya sudah dicacah habis dan dijadikan santapan untuk mereka. Pinky menutup mulutnya dan melanjutkan perjalanan. Ia masih berlari dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Meskipun nafasnya tersengal-sengal, ia tak ingin berhenti. Tiba-tiba saja lehernya ditarik oleh dua tangan yang berkuku panjang. Pinky mendongak dan melihat makhluk yang wajahnya berbelatung. Sosok itu langsung membuka rahang dan menggigit leher wanita tersebut. Pinky mengerang kesakitan, kemudian mengeluarkan korek api dan menyalakannya tepat di depan wajah makhluk yang mengerikan itu. Pinky langsung dijatuhkan ke lantai. Ia segera berlari kembali dan tidak mempedulikan rasa sakit di lehernya. Dari kejauhan terlihat sinar matahari telah muncul ke permukaan bumi. Pinky lega, akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Kesempatan itu Pinky gunakan untuk mencari keberadaan mobil milik Peter. Setelah ketemu, ia langsung membuka bagasi, berharap bisa menemukan apapun untuk rencananya nanti. Ada beberapa baju yang tidak terpakai di sana. Pinky menggunakannya untuk membalut luka. Sebagian digunakan untuk kain resapan bensin. Kemudian ia mengusapkan kain tersebut ke seluruh area mobil. Entah apa yang akan dilakukan Pinky. Ia terbaring di bawah mobil, kemudian memutuskan selang bensin. Aku akan membunuh kalian semua, cetusnya. Pinky bingung karena tidak bisa mengendarai mobil. Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia harus bisa membawa mobil itu masuk ke tempat di mana teman-temannya tewas. Perlahan-lahan, wanita itu mulai menggerakkan ban mobil tersebut. Namun tiba-tiba menginjak gas dan membuat mobil melaju cepat hingga menabrak pintu. Keluarlah asap dari mobil tersebut. Pinky segera keluar dari mobil. Pinky berusaha memancing makhluk-makhluk yang mengerikan itu untuk datang dengan cara berteriak-teriak. Benar saja, beberapa saat kemudian, datanglah mereka dan sudah mengepung Pinky. Entah dari mana asalnya makhluk itu, tetapi semua berwajah menyeramkan.
ada juga yang tidak memiliki kepala. Meskipun ada rasa takut, Pinky harus tetap bertahan. Mati ataupun hidup sudah menjadi keputusan akhir. Saat beberapa makhluk itu mulai mendekat dan ingin memangsa Pinky, tiba-tiba Pinky segera menyalakan korek, kemudian membuangnya ke arah mobil yang sudah diolesi bensin. Api pun mulai menjalar kemana-mana. Beberapa dari makhluk tersebut sudah terpanggang dan meleleh. Pinky berusaha kabur keluar ruangan, menghindari kejaran mereka semua. Boom! Ledakan hebat terjadi. Pinky terpental jauh. Ia menangis meratapi semua teman-temannya yang telah tiada. Namun ia juga bersyukur karena masih hidup. Lelah, letih, itulah yang Pinky rasakan sekarang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Pinky membuka matanya perlahan melihat sekeliling. Terlihat tembok yang putih bersih dengan beberapa ornamen lampu di atas kepala. Ditambah suara-suara yang sudah lama Pinky rindukan. Ya, wanita itu sudah berada di rumah sakit sekarang. Kedua orang tuanya pun ada di sana. Pinky anakku, kamu sudah bangun. Ibu sangat khawatir, nak. Isak seorang wanita paruh baya yang langsung memeluk tubuh Pinky. Ibu, ayah. Pinky pun menangis di pelukan mereka. Untunglah kamu selamat, sayang. Sahut ayahnya Pinky merasa lega. Sebuah cerita di televisi sedang ditayangkan. Itu adalah berita tentang Pinky yang telah ditemukan oleh para warga sekitar. Wanita itu tidak menyangka bahwa selama ini sudah hilang selama 1 minggu bersama teman-temannya. Padahal ia hanya merasa 1 malam saja tidak pulang. Namun bukan hanya itu saja. Pemerintah seperti menutup-nutupi tentang fakta yang ada. Mereka mengatakan bahwa kelima orang tersebut tersesat di sebuah rumah sakit lama. Kelima orang tersebut tidak bisa keluar dari tempat itu hingga persediaan makanan yang mereka miliki habis. Terjadilah pertengkaran antar mereka hingga harus bertahan hidup dengan saling memakan. Jadi wajar jika ditemukan potongan-potongan tubuh manusia di sana. Awalnya Pinky tidak terima dengan berita yang disiarkan televisi karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun, kedua orang tuanya mengatakan untuk tidak ikut campur urusan dengan pemerintah. Pinky pun harus menunggu agar kondisinya kembali pulih seperti sedia kala. Ternyata yang disebut-sebut kamar 1313 itu sebenarnya sebuah laboratorium untuk uji coba. Beberapa eksperimen tidak berhasil diciptakan dan malah membuat makhluk-makhluk yang mengerikan. Untuk itu pemerintah memusnahkan semua orang yang berkaitan dengan eksperimen tersebut, hingga kejadian itu memakan banyak korban jiwa. Setelah peristiwa itu, semua warga yang tinggal di area tersebut selalu diteror oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan, hingga beberapa warga meninggal. Sehingga para warga berinisiatif untuk memberikan sesajen atau persembahan ke mereka, agar tidak diganggu lagi. Pinky bertekad setelah keadaannya membaik, ia akan mengutarakan semua yang dialaminya di tempat terkutuk itu. Kedua orang tuanya Pinky membiarkan sang anak untuk beristirahat. Sepeninggal mereka, wanita itu merasa bosan dan ingin menggerakkan badan. Ia juga melihat banyak pasien lain yang terbaring di sana. Ia berjalan menuju jendela yang tidak jauh dari tempat tidurnya, mencoba menghirup udara segar. Ia masih tidak menyangka bahwa teman-temannya telah tewas. Tiba-tiba matanya dikejutkan oleh penampakan sebuah mobil yang terparkir di luar jendela. Ya, itu adalah mobil milik Peter dan kondisinya masih belum terbakar. Tidak percaya dengan apa yang dilihat, Pinky mengusap matanya beberapa kali. Jika itu mobilnya Peter, berarti rumah sakit ini. Pinky berbalik dan mendapati rumah sakit itu sudah berubah menjadi gelap. Para pasien yang tadinya berada di ruangan tersebut berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Tidak, ini semua tidak nyata. Aku sudah membunuh kalian semua. Ujarnya masih tidak percaya dengan apa yang dilihat. Beberapa makhluk itu mendekat. Pinky sudah tidak bisa lari kemana-mana. Pasrah, mereka mencengkram tubuh Pinky, kemudian mencabik-cabiknya. Makhluk itu memakannya hidup-hidup.
Pinky pun tewas meregang nyawa, sama seperti semua teman-temannya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.